Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang cara menentukan penyebaran soal dan level soal. Misalkan kita mencontohkan di sini ada pilihan ganda, isian dan uraian. Misalnya untuk presentasinya itu 50, pilihan gandanya 50%, isiannya 30%, dan uraiannya 20%. Itu biasanya 5-3-2. Nah, untuk menentukan penyebaran soal, kita bisa mencontohkan di sini, misalnya 30 soal itu contoh persentase penyebaran soalnya. Untuk pilihan ganda 50%, isiannya 30%, dan uraiannya 20%. Nah, untuk kurikulum 2013 itu tematik, sehingga di dalamnya ada 5 mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Nah, bagaimana cara menentukannya sehingga dalam pembagiannya sama rata, ya? Di sini kita ambil secara sederhana, misalnya 30 nomor, ya. Dari 5 mata pelajaran ini, 30 nomor ini dibagi ke 5 mata pelajaran ini, sehingga setiap mata pelajaran itu mendapatkan 6 butir soal. Nah, ini cara pembagiannya secara sederhana. Nah, di sini ada catatan bahwa banyaknya penyebaran butir soal juga dilihat dari jumlah kompetensi dasar dan luasnya materi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa untuk mata pelajaran PPKN sendiri, dari 6 butir soal itu, jika kita bagi ke pilihan ganda yang 50% ini, maka otomatis 6 butir soal itu untuk pilihan gandanya 3 soal, terus isiannya 2 soal, dan uraiannya 1 soal. Demikian juga Bahasa Indonesia, 6 butir soal berarti 3 PG, 2 isian, 1 uraian. IPA pun demikian, dari 6 butir soal, 3 pilihan ganda, 2 isian, dan 1 uraian. Hingga mata pelajaran SPDP pun sama, 6 butir soal, 3 PG, 2 isian, dan 1 uraian. Nah, ini pembagian yang sangat sederhana. Nah, setelah kita membagi untuk penyebaran soalnya, yaitu 50%, 30%, dan 20%, kita telah dapatkan. Kemudian kita bagi dalam penyebaran level soalnya. Nah, untuk kurikulum 2013 juga ada pembagian level. Jadi yang kita tahu bahwa ada level soal untuk ingatan, terus ada aplikasi, dan penalaran. Nah, untuk level 1 sendiri itu ada C1 dan ada C2. Sedangkan untuk level 2 itu masuk di C3. Dan untuk level 3 itu masuk pada level penalaran, itu C4, C5, dan C6. Nah, bagaimana caranya untuk membaginya dalam
pembagian agar kita bisa menentukan apa presentasi penyebaran soalnya. Nah, untuk pembagian level ini tergantung dari kesepakatan dari sekolah Bapak Ibu, baik dalam kegiatan KKG ya, kelompok kerja guru, ataupun di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya contohkan untuk ingatan D1 kita ambil 30%. Untuk soal-soal ingatan kita ambil 30%, sedangkan C2 nya 50%. Berarti untuk level 1 nya itu sudah 80%. Nah, untuk level 2 atau C3 nya kita kasih 15%. 15% saja. Jadi sudah 80, berarti sudah 95%. Sedangkan untuk penalaran, untuk soal-soal penalaran yaitu C4, C5 dan C6 kita kasih 5%. Jadi untuk level 3 ini nanti dalam perkembangannya mungkin Bapak Ibu bisa menaikkan taraf kompetensinya dari 5% mungkin naik ke 10%, 15% dan seterusnya. Jadi itu secara bertahap. Kenapa bertahap? Karena soal-soal dalam tingkat penalaran ini dibutuhkan bagaimana anak bisa bernalar. Jadi tingkat kesulitannya sangat besar di situ. Nah, setelah kita menentukan pembagian levelnya, kita bisa membuat soal berdasarkan level. Jadi kita bisa tahu, misalnya dari 30 nomor untuk level 1 atau loads-nya D1, karena D1 tadi kalau tidak salah itu 30% itu mendapatkan 9 soal. Nah, dari 9 soal itu pilihan gandanya 5 soal, isiannya 2 soal dan uraiannya 2 soal. Jadi untuk pilihan ganda di sini maksudnya adalah untuk soal-soal D1 itu untuk pilihan gandanya ada 5. Terus untuk isiannya ada 2 dan uraiannya ada 2. Kemudian untuk C2 itu 50%. 50% tadi berarti dari 30 nomor ini dia dapat 15 soal. Nah, untuk 15 soal ini pilihan ganda 8 soal, isiannya 5 dan uraiannya 2. Kemudian level 2 atau mods itu tadi kita bagi 15%. Nah, 15% dari 30 nomor itu dia mendapatkan 4 soal. Sehingga pilihan gandanya 2, isiannya 1, kemudian uraiannya 1 soal. Dan level 3 atau kebanyakan adalah soal-soal HOTS yang membutuhkan penalaran. Di situ ada C4, C5, C6 itu 2 soal. Jadi untuk soal-soal HOTS ini bisa diambil dari C4, C5 atau C6. Nah, untuk pembagiannya di sini isiannya 1, uraiannya 1, biar semuanya dapat. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin sedikit penjelasan dari saya bagaimana kita membuat atau menentukan atau membagikan penyebaran soal dan menentukan level soal dalam membuat kisi-kisi maupun membuat soal, baik dalam ujian atau ulangan tengah semester maupun ulangan harian atau penilaian akhir semester. Terima kasih.